Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang geostrategi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Mansurin. Saya beserta 3 teman saya yang bernama Siska Febi Fauzia, Anita Eka Febriana, dan Firly Fitria akan menyampaikan materi tentang geostrategi Indonesia. Selamat menyaksikan. Geostrategi, suatu strategi memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis, suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan juga mengatasi segala ancaman dan gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Pertahanan Indonesia memiliki landasan-landasan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila sebagai landasan ideal tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Bertolak dari Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang sekaligus mengandung cita-cita hukum yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keputusan politik. Dan ini kemudian diturunkan dalam norma-norma konstitusional atau perundang-undangan untuk menentukan sistem negara dengan bentuk-bentuk konsep dan pelaksanaannya secara spesifik. Nah, konsep dari ketahanan pangan sendiri yaitu mengandung keuletan, ketangguhan dalam rangka tetap mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala potensi ancaman, tantangan, dan gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Didasarkan atas beberapa produk pikiran. Yang pertama yaitu pikiran manusia adalah makhluk yang berbudaya. Yang kedua yaitu tujuan nasional, falsafah, dan ideologi negara. Konsepsi ketahanan nasional, suatu konsepsi di dalam peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencakup segenap kehidupan bangsa. Dalam konsepsi ini terdapat 2 aspek, yang pertama aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer hankam. Alamiah terdapat posisi dan lokasi geografis negara, yaitu memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam, penampakan corak wujud dan tata susunan tertentu, dan bentuk keluar, situasi dan kondisi lingkungan, serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungan dari negara kita. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Sebagian makhluk Tuhan untuk hidup berkembang biak dan mempertahankan diri, mereka memanfaatkan alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tentu, dalam pemanfaatan itu harus seimbang dan seirama dengan perkembangan penduduk. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Masalah penduduk yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Pada umumnya, dikaitkan dengan pencapaian tingkat kemakmuran, yaitu kesejahteraan dan keamanannya. Ada faktor positif dan negatif dari keadaan dan kemampuan penduduk yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan nasional. Aspek sosial. Yang pertama, ideologi. Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita nasional yang hendak dicapai. Yang kedua, politik. Dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, maka bidang politik masih banyak masalah yang harus dihadapi. Kesadaran nasional yang masih perlu ditingkatkan, kualitas partisipasi rakyat yang masih belum bersifat nasional, serta dibutuhkan inisiatif pemerintah yang memadai. Agar terjadi keseimbangan dan keserasian, maka tingkat ketahanan politik dapat diukur dengan kemampuan suatu sistem politik dalam menghadapi dan menanggulangi problemanya. Yang ketiga, ekonomi. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sistem perekonomian kerakyatan. Negara berkewajiban untuk memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah mereka masing-masing. Aspek sosial atau pancadhara
konsepsi selanjutnya itu ada sosial budaya. Tradisi bersifat dinamis dapat membantu ketahanan nasional, tetapi tradisionalisme yang sikap atau pandangan memuji secara berlebihan, masa kehendaknya dapat kita tinggalkan. Lalu, selanjutnya itu ada militer hankam. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara perlu ditingkatkan. Ketahanan nasional di bidang hankam merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Hakikat ketahanan nasional dan hakikat konsepsi ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, selaras, serasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Sedangkan konsepsi pembangunan nasional menurut Lemhanas tahun 2016 adalah terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Asas-asas ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan menurut Lemhanas RI tahun 2016 itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dan esensial. Yang kedua itu ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Menurut Lemhanas RI 2016, asas komprehensif integral adalah mencakup seluruh aspek kehidupan yang utuh, terpadu, dan menyeluruh. Dan yang ketiga itu ada aspek mawas ke dalam dan mawas keluar. Aspek mawas ke dalam menurut Lemhanas RI tahun 2016 ialah menumbuhkan kondisi kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemandirian, tetapi bukan sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Dan aspek mawas keluar itu mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan strategis. Dan yang terakhir itu ada asas kekeluargaan. Menurut Lemhanas RI tahun 2016, asas kekeluargaan itu mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, sifat ketahanan nasional. Yang pertama, wibawa. Nah, semakin baik ketahanan nasional negara Indonesia, maka akan semakin berwibawa dan semakin baik pula daya tangkal yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, mandiri. Berarti percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan serta bertumpu pada identitas, integritas, kepribadian, dan keunggulan nasional. Yang ketiga, dinamis. Nah, berarti tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan geostrategisnya. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Nah, konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak konfrontatif serta tidak mengutamakan kepentingan fisik belaka, melainkan lebih kepada sikap konsultatif dan kerjasama yang berdasarkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan. Nah, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional itu berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari juga oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi dari konsepsi ketahanan nasional.
Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami juga untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Untuk mencapai keberhasilan ketahanan nasional bisa diwujudkan dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ilmu pengetahuan, aspek ideologi, dan aspek politik.